Pemirsa, kita wajib waspada sebab jaringan teroris kini memanfaatkan ruang digital mulai dari media sosial hingga game online. Data Densus 88 anti teror menunjukkan sedikitnya 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun di 23 provinsi teridentifikasi sebagai korban perekrutan teroris. Lalu apa yang harus dilakukan orang tua hingga pemerintah terhadap fenomena yang mengkhawatirkan ini? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kelompok teroris kini menyasar anak dan remaja, terutama melalui platform digital dengan alasan kerentanan dan potensi regenerasi. Buktinya, Sabtu 24 Mei 2025, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap seorang remaja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan karena diduga terafiliasi dengan ISIS. MAS, 18 tahun, ditenggarai aktif menyebarkan propaganda dan ajakan aksi teror di salah satu kanal komunikasi digital sejak Desember 2024. Dalam penangkapan itu, juga diamankan beberapa barang bukti, diantaranya simbol-simbol ISIS serta buku catatan. Bukti lainnya, Jumat 7 November 2025, seorang remaja berinisial F, siswa di SMAN 72 Jakarta Utara, nekat meledakkan 4 dari 7 bom yang dirakitnya sendiri di sekolah hingga menyebabkan sedikitnya 96 orang terluka. Motif dari tindakan nekat siswa berinisial F itu diduga kuat berkaitan dengan perundungan atau bullying dari rasa kesepian yang dialami oleh pelaku. Meski F dipastikan tidak terafiliasi langsung dengan jaringan teroris, anak berkonflik dengan hukum itu diketahui mempelajari cara merakit bom lewat pencariannya di internet dengan mengakses situs gelap atau dark web, serta bergabung dengan komunitas daring. Menurut Polri, saat ini terjadi peningkatan pada jaringan teroris yang memanfaatkan ruang digital, mulai dari media sosial hingga game online. Berdasarkan asesmen Polri, faktor psikologis dan sosial anak juga mempengaruhi proses perekrutan. Misalnya, anak-anak yang kurang perhatian orang tua atau berasal dari keluarga broken home hingga anak korban perundungan atau bullying. Propaganda pada awalnya didiseminasi melalui platform yang lebih terbuka seperti FB, Instagram, dan game online. Kemudian setelahnya mereka yang dianggap target potensial akan dihubungi secara pribadi atau japri melalui platform yang lebih tertutup seperti WhatsApp atau Telegram. Propaganda didiseminasi dengan menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik untuk membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis. Maka dari hasil asesmen, kerentanan anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial. Seperti apa? Di antaranya adalah bullying dalam status sosial broken home dalam keluarga, kemudian kurang perhatian keluarga, pencarian identitas jati diri, marginalisasi sosial, serta minimnya kemampuan literasi digital dan pemahaman agama. Hingga kini Densus 88 Anti Teror Polri telah menangkap sedikitnya 5 pengrekrut yang berperan dalam menyebarkan paham radikal dan merekrut anak serta remaja. Data Densus 88 menunjukkan sedikitnya 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun di 23 provinsi teridentifikasi sebagai korban perekrutan 5 tersangka itu. Dalam setahun ini ada 5 tersangka yang sudah diamankan oleh Densus 88 dengan 3 kali penegakan hukum, ya, dari akhir Desember 2024 hingga kemarin hari Senin tanggal 17 November 2025. Untuk saat ini terhadap tersangka dilakukan proses hukum, kemudian terhadap anak-anak atau pelajar yang kami identifikasi bahwa mereka sebagai korban rekrutmen. Di sini kami bekerja sama dengan PPA, kemudian Kementerian Sosial,
berbagai stakeholder yang ada, baik di pusat maupun di daerah. Adapun daerah-daerah yang menjadi wilayah intervensi di sini, seperti yang disampaikan Pak Karopenmas, hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia terlibat ya, karena ini jaringannya online sehingga mungkin antar korban yang direkrut dengan perekrut tidak bertemu muka. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Pol Edi Hartono mengatakan, perekrutan anak dan remaja melalui media sosial dan game online menjadi tren baru yang kini menjadi perhatian pihaknya. Karena itu, BNPT sedang berfokus memperkuat program kontraradikalisasi di dunia digital. Selama 5 tahun terakhir ini, media atau ruang digital, internet, ini menjadi media yang efektif untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah propaganda, kemudian rekrutmen, dan terakhir konteks pendanaan terorisme. Nah, ini yang terus kami lakukan upaya pencegahan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menegaskan bahwa anak dan remaja yang direkrut jaringan teroris adalah korban yang harus dilindungi dan direhabilitasi. Di sisi lain, KPAI pun meminta agar orang tua, guru, dan sekolah meningkatkan kontrol serta deteksi dini terhadap perilaku serta aktivitas daring anak-anak. Anak korban jaringan terorisme ini juga adalah anak berhadapan dengan hukum. Tentu dalam seluruh proses penanganannya, kami juga akan memastikan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang 11 tahun 2012, di mana ada beberapa prinsip terkait. Yang pertama tentu bahwa proses itu harus demi kepentingan terbaik bagi anak, kemudian memprioritaskan pada proses diversi dan juga keadilan restorasi. Tentu kami juga berharap anak-anak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, dan dalam seluruh tahapan proses hukum anak-anak juga mendapatkan pendampingan, karena tentu sesuai dengan mandat dan amanah dari Undang-Undang SPPA, anak-anak yang dalam hal ini anak terhukum itu tidak bisa disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang ketika melakukan tindak pidana. Penguatan support system kepada anak, support system yang dari beberapa pihak dan keluarga tentu menjadi support system utama yang tidak bisa ditinggalkan, menjadi sangat penting untuk melakukan penguatan, pengawasan, dan pendampingan kepada seluruh aktivitas anak, baik itu aktivitas langsung maupun aktivitas di media sosial. Sementara itu, selain peran orang tua dan guru, pengamat teroris dan intelijen Ridwan Habib meminta pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber. Tak hanya itu, patroli siber perlu terus berjalan. Saya kira sudah saatnya rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber yang sekarang berada di DPR itu disahkan, Mas Leo. Karena rancangan undang-undang ini akan memberikan legitimasi kepada pemerintah, khususnya kepada Badan Cyber dan Sandi Negara, untuk lebih melakukan agresif terhadap pembatasan website berbahaya. Ya, itu agresif dalam konteks baik ya, maksudnya pemblokiran, tapi situs-situs yang berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira patroli cyber, kan ada cybercrime, ada IT NPT, ini juga harus terus berjalan, walaupun belum ada undang-undang KKS tadi. Nah, yang ketiga, ini agak klise, tapi peran orang tua itu saya kira paling signifikan hari ini. Ketika orang tua ini tidak tahu apa yang diakses anaknya, laptopnya anaknya buka website apa, anaknya chat dengan siapa, nah disitulah yang kemudian menjadi pintu awal. Terorisme yang melibatkan anak dan remaja merupakan fenomena nyata dan mengkhawatirkan. Fenomena ini memang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen, termasuk orang tua, sekolah, dan pemerintah, untuk melindungi generasi muda dari ancaman terorisme. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.